Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ini yang insyaallah kita akan isi dengan pembacaan kitab Asbab Sa'adatil Usrah. Ini sebuah kitab yang membahas tentang sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kita semua menginginkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini, demikian juga menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab apa saja yang bisa membuat kita biiznillah ta'ala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala meraih kebahagiaan tersebut. Karena banyak orang yang tidak tahu apa yang menjadi sebab dia meraih kebahagiaan, sehingga dia salah jalan, salah berusaha dalam meraih kebahagiaan tersebut. Maka insyaallah kita akan coba bahas sebuah risalah ringkas yang membahas tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Adapun kitab ini ya adalah sebuah kitab yang diambil dari sebuah muhadharah, sebuah ceramah umum yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Nama beliau cukup akrab ya di tengah-tengah kita. Beliau adalah termasuk guru besar di Universitas Islam Madinah, beberapa kali berkunjung ke Indonesia dan memberikan muhadharah dan ceramah di Indonesia, dan sekarang beliau menjabat sebagai salah satu imam dari Masjid Quba di kota Madinah. Ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan kitab ini walaupun ringkas, Masya Allah ya, kita akan dapatkan banyak sekali faedah tentang bagaimana jalan yang harus kita tempuh. Apa jalan yang harus kita tempuh untuk meraih kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ya, kalau ada masalah apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita mendapati kegelisahan, kemudian kecemasan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini akan disebutkan oleh beliau apa solusinya. Sehingga pernikahan yang kita jalani, bahtera rumah tangga yang kita naiki, demikian juga mahligai pernikahan atau mahligai rumah tangga yang kita bina ini bisa terbangun dengan begitu apik, sehingga seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini tujuan beliau menuliskan kitab ini. Baik, insyaallah kita akan mulai baca. Kita akan baca harfan biharfin kitab ini. Hanya saja muqaddimah yang beliau sampaikan, karena kitab ini barakallahu fikum adalah sebuah muhadharah, sebuah kajian umum, sebuah kuliah umum yang diberikan oleh beliau di masjid ya, di sebuah masjid di kerajaan Saudi Arabia atau di negara Arab sana. Kita dapati di awal muqaddimah beliau berbicara tentang keutamaan orang yang menunggu waktu sholat di dalam masjid. Jadi kita tidak akan baca muqaddimah beliau ya, karena di muqaddimahnya ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala ya menjelaskan perkara yang mungkin kurang ada relevansinya dengan permasalahan kebahagiaan rumah tangga. Ini tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu di masjid ya. Dia bawakan hadis seperti ini, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di mana mereka membacakan kitabullah, saling mengajarkan satu sama lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan
dan mereka akan diliputi rahmat dan dinaungi para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kita skip saja karena berkaitan atau kurang relevansinya dengan permasalahan yang akan kita angkat, yaitu tentang kebahagiaan rumah tangga. Baik, kita akan mulai baca halaman yang ke-11 bagian bawah. Ya, jadi kalau ikhwan fillah, saudara-saudaraku punya kitabnya, silahkan dibuka pada halaman yang ke-11 bagian bawah. Nah, di sini kita akan mulai baca penjelasan Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya, tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Baik, qala hafizahullah taala, berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Wa amal amru alladhi najtami'u alaihi fal amru kama sami'na min asy-Syekh Shalih wafaqahullah asbabu sa'adatil usrah wa huwa minal ahammiyati bimakan. Adapun perkara yang menyebabkan kita berkumpul di sini adalah perkara yang sebagaimana yang telah Anda dengarkan, ya, telah kita dengarkan bersama dari Syekh Shalih. Syekh Shalih ini wallahu taala alam sepertinya yang mengantarkan beliau, yang membuka acara muhadharah, ya, kemudian menyampaikan kepada khalayak, kepada hadirin bahwa yang akan dibahas oleh Syekh Sulaiman di malam itu adalah tentang sebab kebahagiaan keluarga. Ya. Asbabu sa'adatil usra, yakni sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Wa huwa minal ahammiyati bimakan. Dan ini merupakan tema yang sangat penting. Kenapa tema kebahagiaan rumah tangga ini sangatlah penting? Fakulluna dzu usratin, shaghiruna wa kabiruna. Karena kita semua memiliki keluarga, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, semuanya memiliki keluarga. Wa kulluna amluhu an yara sa'adata fi baitihi. Dan semua kita menginginkan untuk melihat, ya, kebahagiaan di dalam rumah kita. Ya, kita ketika membangun mahligai rumah tangga tentu menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menikah untuk menderita, ya enggak? Tidak ada seseorang yang menikah untuk menderita. Dia menikah, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Semuanya, ya, angan-angannya dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumahnya. Qala kulluna min munahu an yara al-farha fi wujuhi zaujatihi wa abnaihi. Dan semua orang, ya, kita semua tentu sangat menginginkan untuk melihat kebahagiaan, kegembiraan di wajah-wajah istri kita, demikian juga di wajah anak-anak kita. Ya, kita sebagai kepala keluarga, ya, beliau berkata tentang kepala keluarga, semua kepala keluarga tentu menginginkan istrinya, anaknya, ya, tampak gembira, tampak bahagia. Kulluna yatmahu ila sa'adah, semua kita menginginkan kebahagiaan. Wala syakka anal usrata asasul mujtama. Demikian juga yang menjadikan tema, ya, sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga ini menjadi penting. Wala syakka annal usrata asasul mujtama. Tidak diragukan lagi bahwa keluarga ini merupakan asas atau pondasi dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu terbentuk dari keluarga-keluarga, terbangun dari sekian banyak rumah tangga. Fa idza kanatil usratu sa'idan mustaqirratan kana al-mujtama'u mustaqirran sa'idan. Ya, apabila, ya, setiap rumah tangga itu bahagia, setiap keluarga itu bahagia dan harmonis, ya, mustaqirrah artinya tidak goncang, ya, harmonis, kana al-mujtama'u mustaqirran sa'idan. Maka masyarakat pun akan harmonis dan berbahagia. Ya, kalau pondasinya sudah kuat, pondasinya baik, maka bangunan yang di atasnya pun akan baik insya Allah. Nah, pondasi masyarakat adalah keluarga. Kalau keluarga bahagia, kalau keluarga harmonis, maka masyarakat pun akan bahagia dan harmonis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
pembahasan tentang kebahagiaan rumah tangga ini menjadi sangat penting. Bukan hanya bagi keluarga itu, tapi ya lebih luas daripada itu, meliputi masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau setiap keluarga menyadari, mengetahui apa sebab yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan, maka niscaya seluruh masyarakat ya di dalam suatu negara akan bahagia. Ya, satu hal yang menyedihkannya di tengah-tengah kita karena jauhnya masyarakat dari bimbingan agama, ini bimbingan agama Islam, ya kita dapati banyak sekali konflik terjadi dalam rumah tangga mereka. Ya, kita dapati di berita-berita, di koran-koran, angka perceraian sangatlah tinggi. Ya, dan tentunya ini akan berefek buruk pada kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau keluarga sudah penuh dengan konflik, nanti anak-anaknya tidak bisa diurusi oleh orang tuanya dengan baik. Anak-anak ini kemudian turun ke jalan, ya, anak-anak ini kemudian berurusan dengan berbagai macam penyakit masyarakat. Ya, seperti yang terjadi sebagian daerah ya, rumah tangga yang tidak harmonis menyebabkan anak-anak menjadi anak-anak yang nakal. Ya, usianya masih muda tapi melakukan kejahatan yang luar biasa. Sebabnya apa? Bermula dari rumah yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak harmonis, keluarga yang kurang harmonis. Nah, kita bisa melihat bahwa pembahasan tentang kebahagiaan rumah tangga ini menjadi sangat penting. Apabila setiap keluarga dia tahu apa yang akan mengantarkan keluarganya pada kebahagiaan, lalu mereka menempuh jalan tersebut, maka niscaya kebaikannya bukan hanya didapati oleh keluarga tersebut, tapi bahkan oleh seluruh masyarakat. Ya, dipaham ya bahwa pembahasan tentang kebahagiaan rumah tangga bukan hanya berefek sempit pada keluarga, tapi juga meluas. Baik. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia. Ya, jangan kita kemudian salah paham, kemudian berpikiran bahwa yang namanya keluarga bahagia itu adalah keluarga tanpa konflik, keluarga tanpa masalah. Ini keluarga bahagia. Ya, ternyata menurut beliau bukan itu hakikat dari keluarga bahagia. Karena yang namanya masalah itu pasti selalu ada. Yang namanya konflik itu pasti selalu ada. Bahkan dalam rumah tangga yang terbaik, rumah tangganya Rasul SAW pun sering kita dapati ada konflik yang terjadi. Ya, sehingga apa? Yang namanya rumah tangga bahagia bukan rumah tangga tanpa konflik. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ya, rumah tangga berbahagia bukan rumah tangga tanpa konflik, bukan rumah tangga tanpa masalah. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Sulaiman. Wa yajibu an na'lama anna indama natakallamu an sa'adatil usar la na'ni an takuna al-usratu bila masyakil. Dan wajib untuk kita ketahui bersama, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga, tidaklah kita memaksudkan bahwa rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga tanpa masalah, tanpa konflik. Tidak. Bukan tanpa masalah. Fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa'a bainahum ba'du al-munaghisat. Maka ya, sesungguhnya termasuk dari tabiat suatu hal yang biasa ditemui. Ya, ketika manusia berkumpul, maka akan terjadi di tengah-tengah mereka riak-riak. Apa? Gesekan-gesekan. Ini suatu realita. Kita setiap kali berkumpul, kita akan temui gesekan-gesekan. Kita punya teman akrab saja, satu orang teman akrab ya, yang sudah bersama-sama, sudah saling memahami. Ketika berkumpul pun masih terjadi gesekan-gesekan, terjadi riak-riak dalam hubungan tersebut. Apalagi meluas, misalnya kita berkumpul dalam sebuah organisasi, berkumpul dalam sebuah institusi, di tempat kerja kita, dalam lingkungan kemasyarakatan kita, berkumpul orang dengan berbagai macam karakter, berkumpul orang dengan berbagai macam pemikiran, pasti akan ada gesekan demi gesekan. Ya, jadi ini suatu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Qala wa antaqa'a bainahum ba'dul iskalat, dan akan terjadi di antara mereka ya permasalahan demi permasalahan. Jadi bukan itu yang dinamakan rumah tangga bahagia, rumah tangga yang bebas dari problematika. Bukan ini yang disebut sebagai rumah tangga tanpa problematika.
Ya, rumah tangga bahagia itu bukan rumah tangga tanpa masalah. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga tanpa problematika. Lakinna naqsudu an yakunal aslu fil usrati as-sa'adata was-safa. Akan tetapi yang kita inginkan dengan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang berbahagia dan rumah tangga yang harmonis. Ya. Jadi asalnya rumah tangga itu adalah keharmonisan. Ya. Bukan perpecahan. Bukan masing-masing tidak peduli satu sama lain, bukan. Tapi saling bersinergi. Ya. Ini yang dimaksud dengan rumah tangga yang berbahagia. Bukan rumah tangga tanpa problema. Wa antakuna usratu qadiratan ala ta'amuli ma'al masyakil. Dan yang namanya rumah tangga bahagia itulah rumah tangga yang mampu untuk menghadapi segala macam konflik. Ya. Konflik itu pasti ada. Ya, pergesekan itu pasti ada. Maka rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mampu menghadapi ya segala macam konflik, segala macam masalah. Bima la yu'akkiru safwaha, yang tidak sampai ya, dia berhasil mengatasi masalah tersebut tanpa harus menodai kebahagiaan dalam rumah tangga tadi. Ya. Jadi dia bisa menghandle ya, masalah sehingga tanpa harus merusak keharmonisan yang sudah ada. Wala yuzhabu ya, wala yuzhabu hana'aha, dan konflik tersebut tidak kemudian menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya. Naqsudu an turafrifu as-sa'adatu 'ala al-usrah fa idza dakhala al-abu asyraqal baitu bihi sa'adatun. Yang kita maksudkan dengan rumah tangga yang bahagia adalah kebahagiaan itu meliputi ya rumah tangga tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh, fa idza dakhala al-abu asyraqal bait bihi sa'adah. Ya, sa'adatan. Apabila seorang bapak, contohnya ini, seorang bapak masuk ke dalam rumahnya, maka rumah itu menjadi ceria. Ya. Wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ahu. Kalau seorang bapak keluar dari rumahnya, maka seluruh anggota keluarga menanti kepulangannya. Nah, ini maksud beliau, rumah tangga yang bahagia ini rumah tangga yang tumbuh rasa cinta di tengah-tengah anggota keluarga. Ya. Ketika bapak itu kembali, entah itu dari pekerjaannya atau kembali dari suatu tempat, ya, semua anggota keluarga menyambut. Ya. Dan ini luar biasa rasanya ya, kita sebagai kepala keluarga, antum bisa rasakan sendiri, para ayah, para aba, ya, ketika kita letih bekerja, ya, capek setelah seharian berada di luar rumah, begitu kembali ke rumah disambut oleh anak-anak kita. Ayah pulang, itu rasanya luar biasa, bahagia sekali ya. Makanya salah satu ciri rumah tangga yang bahagia itu adalah kepala keluarga itu selalu rindu untuk pulang, ya, selalu rindu untuk kembali ke rumah. Dia nggak betah lama-lama di luar. Ngapain lama-lama di luar? Kebahagiaan saya berada di dalam rumah. Jadi dia tidak keluar rumahnya, melainkan kalau ada hajah. Tapi salah satu ciri atau tanda, ya, ciri atau tanda rumah tangga itu kurang bahagia, ya, kepala keluarganya nggak betah di rumah, ya, pengennya keluar. Dia lebih suka berkumpul ya dengan teman-temannya, keluar dengan teman-temannya, touring ke sana kemari, ya. Kenapa? Rumah itu tidak mengikat. Rumah itu tidak menjalin ikatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Ya, maka tanda rumah tangga yang bahagia ketika seorang bapak keluar, dia dinanti-nanti oleh keluarganya. Kapan bapak pulang? Ya, kapan abi pulang? Kapan ayah pulang? Ya, kok lama sekali ayah pulang? Ya, kapan dia akan kembali? Ya. Jadi ketika dia keluar, semua anggota keluarga menanti kehadirannya. Qala naqsudu an yartah az-zawj bi zaujatihi. Yang kita inginkan dengan keluarga yang bahagia adalah seorang suami merasakan ketenangan. Yartah ini artinya dia bahagia
bahagia berada di samping istrinya. Ya, wa antarta az-zaujah bi zaujiha. Dan seorang istri pun berbahagia, senang dia dengan keberadaan suaminya. Ya, kalau misalnya seorang suami tidak senang dengan keberadaan istrinya, dia pengen segera meninggalkan istrinya, ini rumah tangga yang tidak bahagia. Demikian juga seorang istri yang lebih suka kalau suaminya di luar. Ya, lebih suka kalau suaminya di luar. Misalnya kalau suaminya di rumah, pasti akan ada keributan. Suaminya tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya. Nggak suka dia dengan suaminya. Maka ini tanda bahwa rumah tangga tersebut tidak bahagia. Qala wa an yartahal abna'u biwalidaihim. Demikian juga anak-anak ya merasa lapang, ya, merasa senang dengan keberadaan kedua orang tua mereka. Ada abi dan uminya, mereka senang. Ya, jadi kalau anak senang kalau bapak dan ibunya keluar terus, nah ini satu permasalahan. Ya, tanda bahwa rumah tangga itu kurang harmonis. Kalau anak-anak lebih suka bapak dan ibunya pergi, misalnya bapak dan ibunya ini dikenal memiliki perangai yang buruk, Pak, saya lebih senang kalau bapak dan ibu ini keluar kota. Bapak dan ibunya pebisnis, ya, keluar kota saja terus, saya lebih senang, lebih bebas. Ya, maka ada satu permasalahan yang harus diperbaiki dari rumah tangga tersebut. Wa an yartahal walidani bi abnaihima. Demikian juga orang tua merasa senang dengan keberadaan anak-anaknya, ya. Dia senang kalau anak-anaknya itu di rumah. Dia cemas kalau anak-anaknya itu di luar. Ya, selalu ingin agar anak-anaknya itu bersama dia, tahu kabarnya, tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya. Wa antakuna hunalika ra'fatun fil buyut. Dan yang kita inginkan dengan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang. Ra'fah artinya kasih sayang. Ya, di dalam rumah ini saling menyayangi. Orang tua menyayangi anaknya, anaknya menyayangi orang tuanya. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi anaknya. Inilah yang dimaksud dengan rumah tangga yang bahagia. Jadi bukan rumah tangga tanpa konflik, tidak. Tapi kebahagiaan atau kasih sayang itu meliputi rumah tangga tersebut. Qala wal ma'lumu annal usrata mukawwanatun min aslin wa far'in. Suatu yang diketahui bahwa sebuah rumah tangga, yaitu kalau diibaratkan sebuah pohon, ya, maka dia ada akar, ada cabangnya. Kalau rumah tangga ini diibaratkan sebuah pohon, maka di sana ada akar, ada cabangnya. Fa asluha az-zawjan wa far'uhuma aw wa furu'uha thimaru zawad, yakni al-abna min adz-dzukuri wal inas. Maka rumah tangga kalau diibaratkan sebagai pohon, dia punya akar. Akar dari rumah tangga itu apa? Pasangan suami istri. Ya. Kemudian cabangnya apa? Ya, buah dari pasangan suami istri tadi. Yaitu apa? Al-abna'u min adz-dzukuri wal inas. Anak-anak baik dari kalangan atau anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi kalau diibaratkan rumah tangga ini seperti sebuah pohon, maka di sana ada akar, ada cabang. Akarnya apa? Akarnya adalah pasangan suami istri atau bapak dan ibu, sedangkan cabangnya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa beliau membawakan perumpamaan semacam ini? Wal ma'lumu annahu idza hasalat as-sa'adatu lil asli, ya, in akasat tilka sa'adatu alal abna. Dan telah diketahui bersama kalau kebahagiaan itu didapatkan oleh akarnya, maka kebahagiaan itu akan menjalar kepada anak-anaknya, yakni kepada cabang-cabangnya. Ya. Jadi kalau misalnya akarnya bagus, ya, tumbuhan itu akarnya menghujam kuat, kemudian dia bisa mengambil saripati unsur hara yang ada dalam tanah, maka niscaya pohonnya akan tumbuh dengan baik. Nah, seperti itulah kehidupan rumah tangga. Kalau bapak dan ibunya baik, hubungan antara suami dan istri baik, maka insya Allah, ya, anak-anaknya pun akan baik. Ya. Sehingga kalau ingin memperbaiki rumah tangga, yang pertama kali diperbaiki itu adalah pasangan suami istri atau bapak dan ibu.
Ya, karena inilah yang menjadi akar dalam sebuah rumah tangga. Suami istri inilah yang menjadi pondasi pokok dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak yang kurang baik, melakukan perlakuan yang tidak terpuji di tengah-tengah masyarakat, kita bisa melihat yang pertama kali kita lihat bapak dan ibunya. Ya, akar permasalahan yang terjadi pada anak itu adalah orang tuanya. Karena rata-rata anak yang bermasalah di luar ini orang tuanya juga bermasalah, entah itu konflik antar bapak ibunya atau bahkan terjadi perceraian, ya, atau terjadi ketidakharmonisan di tengah-tengah mereka yang berimbas kepada sang anak. Di sini ada pelajaran penting bagi kita, ya, kalau ada suatu permasalahan di anggota keluarga, ini anak-anak, ya, kemungkinan besarnya akar permasalahannya berada pada kedua orang tuanya, karena merekalah akar dari sebuah rumah tangga. Qala wal ma'lumu li kulli ahadin anna kulla insanin yarghabu fi an takuna sa'adatu fi baitihi. Dan sudah diketahui bersama bahwa setiap orang, ya, setiap manusia menginginkan kebahagiaan itu muncul di rumahnya. Lakinna turuqan nasi tanawwa'at fi tahqiqi hadhihi sa'adah. Akan tetapi, ya, jalan yang ditempuh manusia untuk meraih kebahagiaan tersebut bermacam-macam. Ya. Jadi setelah kita menyadari bahwa kebahagiaan ini adalah suatu hal yang ingin kita wujudkan di tengah-tengah rumah tangga kita, kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Ya, jangan sampai keliru dalam metode meraih kebahagiaan tersebut. Semua manusia menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tapi sekian banyak manusia, sekian banyak pula jalan yang mereka tempuh untuk mewujudkan atau merealisasikan kebahagiaan tersebut. Lalu beliau sebutkan beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh banyak orang, ya, untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kata beliau hafizahullah taala, "Faminan nasi man dhanna anna as-sa'adata fi jam'il amwal." Di antara manusia ada yang mengira, sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan itu akan diraih dengan mengumpulkan harta, ya, sehingga mereka bekerja keras bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang, ya, katanya untuk membahagiakan keluarga. Faja'ala hammahu taktsiral amwal, maka dia menjadikan, ya, cita-citanya atau menjadikan orientasinya hanya untuk mendapatkan harta. Fa'asbaha yabhathu an taktsiril amwal wa ahmala usratahu, maka kemudian dia pun, ya, bersemangat untuk mengumpulkan harta dan justru dia melalaikan keluarganya. Habis waktunya untuk mencari uang, habis waktunya untuk mencari kekayaan, ya, sehingga malah nggak keurus keluarganya jarang bertemu, ya, keluarganya, anak istrinya justru jarang bertemu dengan sang bapak. Kenapa? Karena bapaknya itu merasa bahwa yang namanya kebahagiaan itu diraih dengan harta. Kita bisa bahagia kalau punya harta yang banyak. Ya sudah, saya akan habiskan waktu saya untuk mendapatkan harta yang banyak. Dan ini kita dapati banyak sekali, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir, ya sudahlah, ini bukan memang beda orientasinya, beda perspektifnya. Tapi sayangnya ini juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mereka mengira bahwa kebahagiaan itu akan diraih dengan, ya, harta yang banyak. Sehingga mereka bekerja siang malam. Ya, kita dapati sebagian orang pagi subuh sudah pergi berangkat kerja, ya, tidak ketemu dengan anaknya. Pulang sudah malam, ya, pulang sudah malam, nggak ketemu juga, anaknya sudah tidur. Pagi anaknya masih tidur, ketika dia berangkat kerja, pulang anaknya sudah tidur, nggak ketemu dengan anaknya. Hari libur, lembur. Ya, karena dia itu tadi salah dalam orientasi. Dia kira bahwa kekayaan itu bisa membeli kebahagiaan atau menjadi sebab kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ya, fa asbaha yabhasu an takthiril amwal wa ahmala usratahu. Maka dia pun mencari, ya, cara bagaimana caranya memperbanyak harta dan kemudian dia melalaikan keluarganya. Yaghibu anhum aktsara waqt. Ya, dia tidak berada di tengah-tengah keluarganya pada kebanyakan waktu. Jadi mayoritas waktunya bukan dia habiskan bersama keluarganya. Ya, dalam 1 bulan mungkin dia kumpul sama keluarganya, ketemu sama anaknya 1 atau 2 hari. Setelah itu mana? Pergi, nggak tahu kemana.
ya mencari harta, bekerja. Orang workaholic. Ya, orang workaholic, sibuknya kerja. Ya, dia kira bahwa dengan pekerjaan inilah dia akan bisa membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Ya. Kemudian kata beliau, ya, la yas'alu anhum, dia nggak pernah bertanya, tidak pernah bertanya tentang keluarganya. Oke lah, sebagian kawan-kawan ada yang terpaksa kerja jauh dari keluarga. Ya, kadang sebagian kawan-kawan yang kerja di industri tambang, dia meninggalkan keluarga. Ada 32 ya, yang formasinya 32. 3 pekan waktu kerja, 2 pekan bersama keluarga. Ya, ini gak jadi masalah sebenarnya. Tapi apa? Jangan kemudian putus hubungan dengan keluarga. Sekarang alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sarana komunikasi. Ya, bisa video call dengan anak, ya, bisa telepon-teleponan, tanya kabarnya bagaimana. Manfaatkan teknologi ini. La yas'alu anhum, jangan kemudian dia tidak pernah bertanya tentang kabar anak-anaknya. Ya, nggak tahu anaknya di mana, nggak tahu anaknya bagaimana perkembangan belajarnya. Ya, yang ada di benaknya hanya mengumpulkan harta. Ini adalah ya perspektif yang keliru dalam memandang kebahagiaan. Ya. Wa idza qila lahu limadza la tura'i usratak. Kalau ditanyakan kepada orang ini, kenapa engkau kemudian tidak ya memperhatikan keluargamu? Kenapa engkau sibuk dengan usahamu? Kenapa engkau sibuk dengan pekerjaanmu, tidak pernah memberikan perhatian kepada keluargamu? Qala kaifa la ura'i usrati wa ana at'abu nafsi min ajli an atiyahum bil amwal. Kok kamu bilang saya nggak perhatian sama keluarga? Saya ini bekerja keras, at'abu nafsi, ya, saya ini bekerja keras, ya, bekerja capek-capek agar aku bisa pulang kepada keluargaku sambil membawa harta yang banyak. Ya, jadi kata dia, kebahagiaan itu adalah pulang ke rumah dengan membawa harta yang banyak. Maka kata Syekh di sini, fala yuhaqqiqu sa'adata lahum wala li nafsihi. Maka sesungguhnya orang semacam ini dia tidak mewujudkan, dia bukannya sedang mewujudkan kebahagiaan bagi keluarganya, demikian juga bukan kebahagiaan bagi dirinya. Dirinya capek bekerja, ya, tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia peroleh, demikian juga keluarganya pun tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka berpikir kembali, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kita yang masih memiliki orientasi bahwa harta itu segala-galanya, bahwa harta inilah yang akan membawa kebahagiaan kepada diri kita, ya, hendaknya kita putar kembali orientasi kita, ya, kita tarik kembali orientasi kita, ya. Justru ketika kita meluangkan waktu yang banyak untuk mendapatkan harta yang banyak, ya, tanpa kemudian memberikan perhatian kepada keluarga kita, ini akan menyebabkan kita nggak bahagia, demikian juga keluarga kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Coba kalau kita berbicara kepada anak-anak yang sering ditinggal oleh orang tuanya dengan alasan untuk mencari uang, mencari harta, mana yang lebih mereka sukai? Apakah harta yang banyak atau keberadaan orang tua mereka? Maka saya yakin anak-anak itu akan menjawab mereka lebih suka kalau orang tua mereka berada di sisi mereka. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak harta yang dikumpulkan, mungkin tidak terlalu banyak materi yang diperoleh, tapi kebersamaan ini jauh lebih berharga, ya, bagi mereka daripada harta-harta tersebut. Ya, yakin kita. Coba kalau kita tanya anak-anak, ya, kalau mereka bisa bersuara, mereka akan mengatakan, nggak apa-apa Abi, nggak usah kaya-kaya, yang penting Abi ada di sini, Abi nggak usah jauh-jauh, ya, Abi bersama kami di sini. Ya, kalau mereka bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan hal yang demikian. Baik. Kemudian di antara manusia ada juga yang mengira bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah dengan memiliki anak yang banyak. Nah, ini juga suatu kekeliruan. Ya, menganggap bahwa harta adalah sebab kebahagiaan semata-mata, ini keliru. Demikian juga anak yang banyak merupakan sebab kebahagiaan semata-mata, ini juga perspektif yang keliru. Wa minan nasi man dhanna anna sa'adatal usrati fi taktsiril auladi faqat. Ya. Di antara manusia ada yang mengira, sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan rumah tangga ini diwujudkan dengan memperbanyak jumlah anak. Ya. Jadi memperbanyak jumlah anak, betul, ya, kita disunahkan, ya, sebagai seorang muslim
Kita dituntut untuk memperbanyak anak keturunan kita. Ya, tazawwaju, kata Nabi SAW, tazawwajul walul wadud, tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat. Kita diperintahkan untuk memperbanyak anak keturunan. Tapi bukan itu saja, bukan sekedar banyak keturunan saja. Tapi perlu ada perhatian, perlu ada pendidikan, perlu ada tarbiyah terhadap anak-anak kita. Bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan. Nah, fasa'a fi taksiri auladihi, lakinnahu ja'ala dzalika malhatan lahu. Maka dia pun berusaha, ya, dia pun berusaha untuk memperbanyak anak-anaknya, tapi kemudian anak-anak tersebut disia-siakan. Fakana haluhu alhaqumut takatsur hatta zurtum al-maqabir falam tatahaqqaq lahu sa'adah. Maka keadaan orang ini sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Berbangga-bangga dengan harta, demikian juga berbangga-bangga dengan jumlah anak, ya, ini telah melalaikan kalian. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan, ya, sampai kalian mati, ya, baru kalian tahu bahwa hal yang demikian tidaklah bermanfaat, ya. Zurtum al-maqabir ini sebagai faedah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa alam kubur ini pada hakikatnya adalah tempat persinggahan, karena dalam ayat disebutkan zurtum al-maqabir, kalian mengunjungi kuburan. Sehingga kuburan ini bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Ini keliru. Sebagian orang mengatakan ketika orang dimakamkan dibilang diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Zurtum, kita tuh hanya berkunjung saja di alam kubur. Namun tempat peristirahatan yang kekal itu nanti, ya, di surga atau di neraka. Maka orang yang semacam ini yang orientasinya hanya memperbanyak anak saja, falam tatahaqqaq lahu sa'adah, maka dia tidak akan merealisasikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kemudian juga yang keliru di tengah-tengah manusia, wa katsirun minan nas dhanna anna sa'adata fi jam'in malahi fil buyut. Sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan itu terwujudkan dengan memperbanyak hiburan di dalam rumah. Fa'ata li usratihi bi anwa'il malahi. Maka kemudian dia membawa sekian banyak hiburan kepada keluarganya, ya, televisi, gadget, ya, games, ya, konsol, ya, konsol game, PlayStation, Sega dan lain sebagainya. Ya, yuridu an yusaidahum bi dhannihi. Mereka, orang-orang ini mengira bahwa ini akan bisa menimbulkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangganya menurut prasangka dia. Fama haqqaqas sa'adah. Maka keberadaan alat-alat hiburan ini tidak akan menimbulkan kebahagiaan, ya. Jadi dia berusaha untuk mewujudkan atau berusaha untuk mendatangkan alat-alat hiburan yang paling canggih, ya, entah itu televisi yang paling modern, kemudian game-game, konsol game yang paling terkini, yang paling mutakhir, ya, ini tidak akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Barakallahu fikum, kata beliau, idza sa'adatu rahatul qalb. Karena sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu adalah hati yang lapang, ya, wa tuma'ninatuhu, demikian juga hati yang senantiasa tenang, ya, wa amnuhu, yang merasa aman, wa sururuhu, yang merasa senang, wa zawalu humumihi wa ghumumih, dan hilang darinya kegelisahan dan kesedihan, ya, wa irtiyahul insan, ya, seorang manusia merasa rileks, liman yusyarikuhu hayatahu fi baitihi, ya, merasa senang dengan kehadiran orang-orang yang mendampingi dia di dalam rumahnya. Ini hakikat dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada dalam hati kita, bukan dari materi-materi yang ada di sekitar kita, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, laisal ghina bi kasratil arad wa innama ghina'un nafs. Yang namanya kekayaan itu bukanlah dilihat dari jumlah materi, tapi kekayaan yang hakiki adalah, ya, kekayaan jiwa yang merasa cukup, ya. Jadi kembalinya kebahagiaan itu dalam hati.
bukan dilihat dari fasilitas yang ada dalam rumah tangga kita, ya, dalam rumah kita, kemewahan rumah kita, ya, sekian banyak hiburan yang ada di rumah kita, sekian banyak harta yang kita miliki, tidak. Tapi yang namanya kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Ketika kita berada di rumah, tenang kita, betah kita, senang kita. Ya, demikian juga, ya, kita merasa murtah, merasa tenang, merasa lapang dengan kehadiran orang-orang dalam rumah kita. Ada anak kita senang, kita bahagia. Ada istri kita senang, kita bahagia. Demikian juga seorang istri melihat suaminya ada di rumah senang. Itulah hakikat dari kebahagiaan yang perlu kita wujudkan. Ya, jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, materi, ya, bukan segala-galanya. Dia tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi kita dapat, ya, orang rumahnya sempit, ya, rumahnya tipe SSSSSS, ya, tipenya SSSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, ya. Tapi penghuninya luar biasa bahagianya. Kalau kita lihat rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 hasta kali 10 hasta, ya, satu hasta itu sekitar 45 cm sampai setengah meter, ya, berarti 10 hasta ini sekitar 4 meter, 4,5 meter, atau taruhlah 5 meter, ya. Lebarnya juga 10 hasta, 5 meter kali 5 meter, ya, tipe 25. Tipe 25 rumahnya Rasulullah SAW. Tapi beliau bahagia, rumah tangga yang bahagia, luar biasa, ya. Ya, sekali lagi, kebahagiaan itu bukan dengan materi, ya. Jangan sampai Anda salah orientasi, capek-capek mengumumkan harta, ternyata Anda nggak bahagia. Andanya nggak bahagia, keluarga di rumah juga nggak bahagia. Ini satu kesalahan yang perlu kita luruskan, ya. Maka kata beliau di sini, idza sa'adatu rahatul qalb, yang namanya kebahagiaan itu adalah hati yang lapang, ya, tuma'ninatuhu, ketenangannya, wa amnuhu, merasa aman, wa sururuhu, merasa senang, wa zawalu humumihi wa ghumumih, hilang kegelisahan, hilang kesedihan dari dirinya. Kemudian kita pun merasa lapang, ya, merasa enjoy dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Inilah hakikat kebahagiaan dalam rumah tangga. Qala wa inna li sa'adati asbaban wa abwaban. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan itu memiliki banyak sebab dan memiliki banyak pintu. Sanuhawilu fi hadhihi lailah tahdida ba'di asbabiha wa fatha ba'di abwabiha. Maka kita akan coba, ya, pada saat ini, karena beliau menyampaikan muhadarahnya di malam hari, ya, di malam hari ini kita akan coba untuk menyebutkan, ya, beberapa sebab-sebab kebahagiaan tersebut, dan kita akan coba buka beberapa pintu kebahagiaan tersebut. Baik. Qala wa ma, ya, wa ma ahwajna ila hadzal amr, wa ma ahwajna an natahaddatsa an sa'adatil usari fi hadzal zaman. Dan kita itu betul-betul sangat memerlukan pembicaraan tentang kebahagiaan rumah tangga, terutama di masa sekarang ini. Jadi beliau mengulangi sekali lagi, ya, selain tadi kebahagiaan rumah tangga ini adalah suatu perkara yang diidam-idamkan oleh semua orang, demikian juga dengan terwujudnya kebahagiaan rumah tangga, maka akan terwujud juga kebahagiaan dalam masyarakat. Ya, di sana ada sebab lain mengapa sebab kebahagiaan rumah tangga ini perlu kita ketahui. Ya. Kenapa? Alladzi kathurat fihi al-mulhiyat. Ya. Karena di masa-masa sekarang ini banyak perkara-perkara yang melalaikan seseorang. Ya, sarana-sarana hiburan. Wa asbaha afradul usrati yattajihuna ila an yanghaliqa kullu wahidin minhum. Dan sekarang kita dapati banyak di antara anggota keluarga, mereka menutup diri, berpaling dari anggota keluarga yang lainnya. Sibuk dengan gadget-gadget, ya, sibuk dengan gawai-gawainya, sibuk dengan HP-nya, main game. Kita lihat sendiri anak-anak sekarang, ya. Saya kadang-kadang melihat di tempat-tempat makan umum, ya. Karena kita makan di sebuah resto atau di sebuah warung, ya, datang anggota keluarga makan di tempat tersebut, kemudian duduk, ya, kemudian masing-masing memilih menu. Lalu apa yang mereka lakukan? Masing-masing mengambil gadgetnya,
ya, sibuk dengan gadgetnya. Ada yang main games, ada yang nonton YouTube, ya, ada yang chatting sama temannya. Padahal mereka berada dalam satu meja, mereka berada dalam satu tempat. Tapi lihatlah bagaimana hubungan yang dingin terjadi di tengah-tengah keluarga. Semua sibuk dengan gadgetnya. Ya. Kalau kita mau berhusnudzon, mungkin dia chatting sama papanya, ya. Papa tadi pesan apa? Udah dipesenin belum ini? Tapi sepertinya tidak mungkin. Pasti masing-masing sibuk dengan dunianya. Nah, kita harus tahu sebab kebahagiaan keluarga. Kenapa? Karena demikian ini keadaan manusia, keadaan keluarga kaum muslimin. Ya, banyak sarana-sarana hiburan sekarang, dan setiap anggota keluarga sibuk dengan sarana hiburan tersebut dan kemudian berpaling dari anggota keluarga yang lainnya. Ya, dunia sudah jauh berubah, ya. Kalau dulu kita ya saling berinteraksi, ngobrol, kemudian kakak bermain dengan adiknya, cerita ini, cerita itu. Zaman sekarang tidak, masing-masing keluarga sibuk dengan gadgetnya. Ya. Qala fi alamihi khas. Mereka berada di dunianya sendiri-sendiri, berada di alamnya masing-masing. Sang kakak berada di alam gadgetnya, sang adik sibuk dengan medsosnya, ya, bapaknya sibuk dengan chatting, urusan bisnisnya, ibunya demikian juga, ya, sibuk dengan urusan bisnisnya, closing, ya, gimana sis, jadi enggak, ya, semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing, ya, tidak bergaul, dingin. Qala ghazal internet buyutana. Internet telah menerjang masuk ke dalam rumah-rumah kita, ya, datang bagaikan musuh yang menyerang wilayah kita. Wa asbaha ba'dul azwaj munghaliqina fi buyutihim ala hada al-jihaz. Dan kemudian pasangan suami istri pun masing-masing tersibukkan atau menyendiri di rumah-rumah mereka dengan gadget-gadget yang mereka miliki. Al-jihaz ini gawai atau gadget, ya. Ini realita yang sedang kita hadapi di masa kita, ya. Makanya kita harus punya kebijakan yang ketat. Kalau saya boleh menyarankan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketat dalam penggunaan gadget. Ada waktunya kita menggunakan gadget dan ada waktunya kita meninggalkan gadget. Saya ketika waktu keluarga, ya, kita berkumpul dengan anak-anak, sudah matikan gadgetnya, tinggalkan, sibuklah dengan anak-anak, main sama anak-anak, bacakan buku kepada mereka, ngaji bareng dengan anak-anak, ya, ciptakan memori-memori indah dengan anak-anak kita. Jangan kemudian yang ada di memori anak-anak kita, ya, gimana bapak dulu, bapak sibuk dengan gadgetnya. Saya ajak main nggak pernah mau, ya, ketika diajak ngobrol nggak nyambung. Kenapa? Sibuk baca berita, sibuk apa dengan gadgetnya, ya. Sehingga kita perlu apa? Perlu membatasi betul penggunaan gadget di rumah kita. Ya, ada waktunya kita harus menutup gadget kita, ya. Dan kita pahamkan kepada teman-teman kita, ya. Saya mohon maaf, misalnya ba'da sholat maghrib, ya, ini sampai jam 9 gadget saya matikan. Kenapa? Ini waktu berkumpul keluarga. Nanti saya baru buka setelah anak tidur. Anak tidur baru dibuka, ngecek sebentar, kemudian matikan, baru tidur. Sampaikan kepada kolega-kolega kita, ini ada waktu-waktu kita tidak bisa diganggu, ya, karena waktu itu adalah waktu untuk keluarga kita, ya. Kemudian kata beliau, wa asbahal abna'u yabta'iduna bihi anil walidaihim. Ya. Dan jadilah anak-anak tersebut semakin jauh dari kedua orang tuanya. Realita yang beliau sebutkan. Setelah datangnya gadget-gadget ini, anak-anak semakin jauh dari orang tua mereka. Wa minan nasi man asbaha munghaliqan ala nafsihi biqanawatihi. Dan di antara manusia juga ada yang menyendiri dengan channel pilihannya. Fahadha ala qanatin wa dzaka la yuhibbuha. Maka ada seorang yang dia selalu menonton channel televisi, yang lainnya tidak menyukai. Jadi masing-masing di rumah itu setiap kamarnya ada TV, ya. Kenapa mereka tidak nonton TV bareng-bareng lagi? Karena akan berbenturan. Si fulan sukanya nonton bola, sementara adiknya sukanya nonton film, sementara adiknya yang lain lagi sukanya nonton musik. Akhirnya apa? Setiap kamar dikasih apa? Dikasih TV sendiri. Ada yang mau nonton bola 24 jam silahkan, yang mau nonton musik 24 jam silahkan, yang mau nonton drama Korea 24 jam silahkan. Ya, maka semakin jauh anggota keluarga, nggak saling kenal, masing-masing mengurung diri dengan televisinya masing-masing dalam kamar.
Ya. Kemudian fayashtaruna lahu jihazan akhar yajlisu alaih. Fayashtaruna lahu jihazan akhar yajlisu alaih. Maka dia membeli gadget yang lain, kemudian dia duduk menghadap gadget tersebut. Atau membelikan TV, ya masing-masing punya TV, kemudian dia menonton TV yang channel pilihannya. Wahakadha, demikianlah. Fataba'adat al-usratu dakhila baitiha. Walaupun mereka berada dalam satu rumah, tapi pada hakikatnya mereka saling menjauh. Ya, ini kehidupan keluarga modern yang keliru, ya, yang tidak boleh kemudian kita tiru. Mereka tinggal di satu rumah, ya, tapi nggak pernah berkumpul, masing-masing berada di kamarnya. Ya, sama kayak orang masuk hotel. Ya, hotel itu kan satu tempat, kamarnya banyak, masing-masing punya kesibukan, ya, kesibukan sendiri. Ya, masing-masing punya kesibukan sendiri di kamarnya. Fadlan an taba'udil mujtama'i fi itarihil am. Ya, terlebih lagi ketika ini dibawa ke bingkai yang lebih luas, yang di bingkai kemasyarakatan, ya, kalau di rumah saja mereka saling menjauh, apalagi di luar rumah, di tengah-tengah masyarakat. Kalau di lingkup, di skup yang kecil saja keluarga, mereka saling menjauh, bagaimana dengan kehidupan bermasyarakat? Maka semakin teganglah kehidupan bermasyarakat, ya. Karena mereka terbiasa di rumah saja yang tinggal satu atap, mereka tidak saling menyapa, sibuk dengan dengan channel TV-nya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, maka bagaimana dengan dalam bingkai kemasyarakatan yang lebih luas? Fa asbahat katsirun minna ya yash'aruna bil ghurbati fi buyutihim aw yash'uruna bil ghurbati fi buyutihim. Maka banyak orang yang merasa terasing padahal dia di rumahnya sendiri. Ya, seakan-akan dia adalah tamu, ya, di rumahnya sendiri, nggak ada saling sapa, nggak ada saling bercanda, nggak ada saling bercengkrama, semuanya sibuk. Ya, dan ini kita rasakan ya ketika masih kecil, ya, kalau acara Lebaran itu kumpul bersama keluarga, terasa hangat sekali, ya, main dengan sepupu, semuanya saling berkumpul, makan bareng. Tapi sekarang coba kita lihat lagi bagaimana acara Lebaran kita, acara hari raya kita. Ya, kumpul, ya, yang ini sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan game-nya, ya, anak-anak sekarang ya, sibuk dengan game-nya, sibuk dengan gadgetnya, sehingga ya keakraban itu semakin berkurang. Dan ini kita rasakan betul. Wa hasalal jafafu fi ilaqati zawjaini bi ba'dihima. Bahkan terjadi ya alat-alat yang tersebar di tengah-tengah kita ini menyebabkan kegersangan dalam hubungan suami istri. Ya, jadi gersang. Ya, suaminya diajak ngobrol, sampai sibuk lihat HP. Istrinya ketika diajak ngobrol, ya, sibuk menatap HP-nya. Jadi kehidupan rumah tangga itu gersang. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita betul-betul menghandle masalah jihaz atau masalah gadget ini dengan benar. Kalau kita tidak tangani dengan benar, maka ini akan menyebabkan kegersangan dalam rumah tangga kita. Wa ilaqatil walidaini bi abna. Demikian juga menyebabkan kegersangan dalam hubungan kedua orang tua dengan anak-anaknya. Wa ilaqatul abna'i bi walidaihim. Dan juga kegersangan hubungan antara anak dengan orang tua mereka. Wa ilaqatil ikhwatin fima bainahum. Demikian juga menyebabkan kegersangan pada hubungan persaudaraan. Ya, kakak dan adik tidak lagi saling bercengkrama, ya, mereka berjarak, mereka menghadapi saudaranya dengan sikap yang dingin, ya, akibat gadget tadi. Fama ahwajana ma'asyarul fudala ila an natahaddath an asbabi sa'adatil usrah. Dan ini menunjukkan bahwa kita sangat memerlukan, ya, untuk membicarakan atau untuk berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik, jadi kalau bisa kita simpulkan dalam pengantar ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ingin menekankan kepada kita semua bahwa mengetahui sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga ini adalah satu permasalahan yang sangat urgen untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Kalau kita diperbolehkan merangkum apa yang diucapkan beliau, kenapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga? Karena yang pertama, bahwa itu merupakan cita-cita kita semua.
Setiap orang menginginkan untuk hidup bahagia dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita perlu mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga? Karena keluarga ini merupakan fondasi masyarakat. Kalau keluarga bahagia, kalau keluarga harmonis, maka masyarakat pun akan bahagia dan harmonis. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa kita perlu mengetahui sebab kebahagiaan rumah tangga? Karena banyak orang yang salah jalan dalam meraih kebahagiaan tersebut. Ada yang mengira dengan mengumpulkan banyak harta, ada yang mengira dengan memiliki banyak anak, ada juga yang mengira bahwa kebahagiaan itu diraih dengan berbagai sarana hiburan. Banyak yang salah jalan. Sehingga kita perlu tahu, ya, sebab yang sahih yang benar-benar akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kemudian yang keempat, ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau, ya, bahwa kita perlu mengetahui sebab kebahagiaan dalam keluarga karena demikian gencarnya serangan kepada keluarga-keluarga kaum muslimin, ya, dengan munculnya jihad, ya, munculnya gadget-gadget, internet, televisi dan yang semisalnya yang akan menyebabkan semakin jauhnya hubungan antar anggota keluarga sehingga menimbulkan kegersangan dalam rumah tangga. Nah, cukup dengan 4 sebab ini saja kita sudah mengetahui bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga sehingga kita bisa menjalaninya dan biidznillah ta'ala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita bisa meraih kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Baik, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah paparkan kenapa penting sekali bagi kita untuk mengetahui sebab meraih kebahagiaan dalam keluarga. Maka insya Allah besok atau di pertemuan yang akan datang, di Jumat yang akan datang, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk membahas satu persatu sebab-sebab yang disebutkan oleh beliau untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah mengikuti kajian, ya, paparan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang demikian bermanfaat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, ya, untuk memahami serta mengamalkan, ya, apa yang beliau paparkan. Ya, nas'alullaha al-hidayata wal istiqamah ala dinihi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.